Halo kaum rebahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan bawain alur cerita dari anime Okashina Tensei. Anime ini bahas cerita tentang seorang ahli patisserie jenius yang tiba-tiba meninggoy karena kejatuhan makanan buatannya. Tapi sebelum meninggoy, dia sempat sedih dan menyesal karena belum bisa mewujudkan impiannya. Yaitu dia pengen ngebikin sebuah negeri yang penuh dengan manisan. Terus tiba-tiba aja, ada suara seorang wanita yang menjawabnya. Dia ngomong kalau masih ada satu kesempatan lagi untuk mewujudkan impiannya itu. Dan bener aja dong, ketika membuka matanya, dia dilahirkan kembali sebagai seorang anak bangsawan miskin yang bernama Pastry. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutannya? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di kehidupan barunya, Pastry atau Pes tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Casserole dan Agnes. Pes juga memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Josephine. Tapi sayangnya meskipun mereka adalah bangsawan, kehidupan mereka ternyata nggak mudah. Ditambah lagi keadaan tanah dan lingkungan sekitar tuh nggak subur banget. Akhirnya dengan memanfaatkan ingatan masa lalunya, Pes selalu berusaha ngebantu ayahnya untuk meningkatkan hasil ladang dan menjaga kesuburan tanah. Sampai suatu saat, Sid yang merupakan sahabat sekaligus penasihat ayahnya itu nyaranin agar Pes segera melakukan upacara penyucian. Jadi dengan menggunakan upacara tersebut, seluruh kekuatan Pes dan bakat sihirnya bakalan terbangkitkan. Langsung deh, tanpa pikir panjang ayahnya pun setuju. 3 hari kemudian, Pes dan ayahnya segera pergi ke ibu kota dengan menggunakan sihir teleportasi yang dimiliki ayahnya. Dan sesampainya di sana, Pes kelihatan seneng banget. Soalnya dia bisa ngeliat banyak jajanan manis yang jarang dia temui di wilayah Mortal. Ya gimana enggak, di kehidupannya yang lama Pes kan selalu ngebikin manisan dan sejenisnya. Makanya dia tuh kangen banget dan pengen bikin-bikin makanan manis yang enak-enak lagi. Lalu singkat cerita, mereka pun sampai di gereja. Muncullah seorang pendeta yang akan membantu upacara penyucian tersebut. Dan dengan berani, Pes pun menjalaninya. Saat itu Pes diikat dan ditutup matanya. Lalu dia diminta untuk meminum cairan pahit dan dikurung dalam sebuah ruangan gelap gulita selama berjam-jam. Sementara di tempat lain, Casserole dan si pendeta menunggu reaksi cahaya yang ada menghilang. Baru mereka bisa ngelepasin Pes. Semakin lama cahaya itu bersinar, maka semakin besar pula kekuatan sihir yang dimiliki. Nah, normalnya cahaya tersebut hanya akan bersinar selama beberapa jam aja. Tapi cahaya yang dimiliki Pes ini bersinar terang selama 2 hari berturut-turut. Di dalam ruangan tersebut, Pes bukannya mimpi buruk atau ketakutan, tapi justru sebaliknya. Dia malah lagi kesenangan dan menikmati mimpinya sebagai seorang patisserie handal. Sayangnya, tiba-tiba aja ayahnya ngebangunin Pes dan ngomong kalau upacara penyuciannya tuh udah selesai. Lalu Pes pun dibacain transkrip sihir sama si pendeta tadi. Saat itu juga, tubuh Pes langsung bereaksi dan bersinar terang. Kayaknya kapasitas sihir Pes tuh emang gak kaleng-kaleng guys. Setelah itu, ayahnya pun memberi sekantong uang sebagai biaya donasi atas upacara penyucian tersebut. Namun setelah dicek sama pendeta itu, ternyata mereka hanya memberi koin perak. Dan karena dirasa biayanya kurang, si pendeta yang ternyata jahat ini tuh berniat untuk melakukan sesuatu. Terus singkat cerita, tampaklah Pes dan ayahnya yang lagi mengawasi para pekerja. Ternyata mereka tuh sedang membangun parit dan tembok yang tinggi untuk melindungi wilayah Mortal. Karena 3 minggu sejak kepergian mereka ke ibu kota, ada kabar bahwa para bandit telah menyerang desa sekitar. Maka dari itulah, Pes dan ayahnya lagi mengatur strategi untuk mengatasinya. Lalu sambil mikir-mikir, Pes punya ide buat nyuruh teman-temannya yang bernama Mark dan Lumi untuk ngumpulin batu-batu kerikil. Dan bila mereka sampai ngedengar atau ngelihat hal-hal yang mencurigakan, mereka harus segera kabur dan melaporkannya. Bener aja, ketika Mark sama Lumi lagi asik ngumpulin batu, tiba-tiba aja mereka ngeliat rombongan bandit itu datang dari kejauhan. Langsung deh, mereka segera pergi dari sana dan ngomong ke Pes. Setelah matahari terbenam, Casserole dan Sid langsung mutusin buat mengintai para bandit itu. Pes juga setuju dengan rencana mereka. Sementara ayahnya pergi, Pes menyiapkan teman-temannya yang lain dan para penduduk desa untuk bersiap. Pes ngasih instruksi agar mereka tuh melemparkan panah api dan batu ke arah kedatangan para bandit itu. Sedangkan di tempat lain,
Sid yang kemampuan sihirnya adalah mata elang langsung mengamati gerombolan bandit itu dari kejauhan. Jumlah mereka sekitar 50-70 orang. Dan sepertinya beberapa dari mereka adalah mantan kesatria terlatih. Tapi nggak cuma itu aja. Sebagian dari rombongan tersebut adalah para penduduk desa yang ditawan dan dijadikan budak. Langsung deh, si Casserole pun berniat buat menyerang mereka secara mendadak. Melihat kedatangan Casserole dan Sid yang tiba-tiba, para bandit itu pun panik. Termasuk pimpinan rombongan itu yang menyadari rencana Casserole. Rupanya serangan mendadak itu nggak berfokus untuk membunuh para bandit, namun mereka hanya melukainya aja. Lalu setelah para bandit itu marah, Casserole dan Sid pun langsung memancing mereka untuk mengejarnya. Benar aja dong, para bandit tulul itu pun segera mengejar mereka berdua tanpa pikir panjang. Dan di tengah pengejaran itu, Pes langsung menjalankan rencananya. Mereka melempari para bandit dengan batu dan panah api. Sebagian dari rombongan itu pun tumbang. Namun si pemimpin bandit ini tuh masih gak habis akal. Dia berusaha menyeberangi parit dan memanjat dinding. Setelah melihat usaha pemimpinnya itu, para bandit lainnya pun ikut-ikutan. Akhirnya mereka berhasil masuk ke desa dengan memanjat dinding kayu itu. Para penduduk desa yang gak bisa bertarung banyak yang terluka. Sementara anak-anak lain masih berusaha untuk membantu dengan melempari bandit-bandit itu menggunakan batu. Langsung deh, si pemimpin bandit itu jadi ngamuk dan berusaha menargetkan para anak-anak. Pasnya gak ngebiarin hal tersebut segera menghalanginya. Tapi lengannya malah terluka karena menyelamatkan teman-temannya. Setelah para bocil itu menyelamatkan diri, si pemimpin bandit malah menggunakan Pes sebagai sandera. Akhirnya karena terpojok, Pes pun kepikiran buat mencoba kekuatan sihirnya. Saat itu dia menggunakan salah satu bandit yang terluka karena luka bakar. Dan mereplikasinya kepada bandit-bandit lain yang ada di sana. Jadi deh, tiba-tiba aja para bandit itu pun pada kesakitan dan terbakar wajahnya. Termasuk si pemimpin bandit yang lagi menyandera Pes. Karena gak menyangka kalau Pes bisa menggunakan sihir, akhirnya si pemimpin bandit itu pun tumbang. Lalu keesokan harinya, keadaan desa tampak porak-poranda dan gak karuan. Tapi untungnya mereka berhasil mengalahkan dan menangkap para bandit-bandit itu. Kemudian Casserole pun memberi penghargaan bagi orang-orang yang udah berjasa atas kejadian semalam. Mark dan Lumi yang udah ngebantu Pes juga dapat hadiah pedang sama tepung. Bahkan saking senangnya, setelah itu para penduduk desa pun merayakannya secara kecil-kecilan. Kemudian, Mark yang udah ngerasa kuat karena dapat hadiah pedang langsung ngajakin Lumi buat nengokin para bandit. Dan bener aja dong, sesampainya di sana, Mark langsung diajak ngobrol sama si pemimpin bandit. Dia berusaha buat menipu Mark dengan iming-iming mantra sihir buat mengaktifkan pedangnya. Karena tulul dan polos banget, Mark percaya dong. Terus ketika Mark semakin mendekati si pemimpin bandit itu, dia langsung diserang dan direbut pedangnya. Bahkan si pemimpin bandit itu sempat menusuk perut Lumi sampai terluka. Lalu karena udah berencana buat kabur, si pemimpin bandit itu pun menculik Mark dan menjadikannya sebagai sandera. Langsung deh, saat itu juga si pemimpin bandit tersebut segera pergi dari sana dan meninggalkan Lumi yang terluka. Karena panik, para penjaga yang ada segera melaporkan hal tersebut. Pes pun gak tinggal diam, dia langsung menuju TKP dan menemukan Lumi. Tanpa pikir panjang, Pes segera meminta orang-orang yang ada untuk merawat Lumi. Sementara dia akan mengejar bandit itu sendirian. Dalam perjalanan, Pes pun mikir cara buat ngelawan bandit itu. Dia berusaha gambling dengan memanfaatkan luka yang mungkin nanti akan diterimanya. Dan mereplikasi luka tersebut kepada si pemimpin bandit yang kabur. Sementara itu, si pemimpin bandit tadi nggak sadar kalau ada jebakan yang terpasang di depannya. Dan secara tiba-tiba, dia pun terkena jebakan tersebut. Pes yang tepat berada di belakang mereka pun langsung berhasil menyusul. Pertarungan pun nggak bisa dihindari lagi. Dan si pemimpin bandit yang tadi kelihatan senang banget. Karena ternyata pengejar yang harus dihadapinya itu hanyalah Pes. Dan karena perbedaan kekuatan yang cukup besar, Pes pun langsung kewalahan dan mulai terpojok. Lalu dia kepikiran buat mencoba sihir lain. Sedangkan di tempat lain, Casserole yang dapat kabar kalau Pes pergi sendirian tuh langsung panik. Sid pun segera mengajukan dirinya untuk menyelamatkan Pes. Saat itu juga Sid dan para prajurit yang ada langsung mengejar Pes. Bahkan dia juga ngegunain kekuatan matanya untuk melacak keberadaan Pes. Tapi sayangnya Pes nggak bisa ditemuin di mana-mana. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa pertarungan Pes dan si pemimpin bandit tadi. Karena panik dan sedih, Sid pun langsung pulang buat ngebawa kabar duka itu. Tapi pas ngebuka pintu, dia malah ngeliat Pes yang lagi duduk santai sambil dipangku sama ibunya. Sid langsung shock banget dong.
Ya antara senang dan kaget dan bingung. Akhirnya setelah dimintai penjelasan sama ayahnya, Pes pun ngomong kalau tadi dia mencoba meniru sihir teleportasi ayahnya. Makanya dia bisa ngebawa Mark kembali ke desa dengan selamat. Ya meskipun si pemimpin bandit tadi berhasil kabur sih. Ayahnya dan Sid jelas kaget banget dong setelah ngedengar penjelasan itu. Ayahnya pun langsung marahin Pes dan ngomong kalau perbuatan dia itu berbahaya banget. Pes gak boleh sembarangan nyoba-nyoba sihir yang belum dia kuasai. Terlebih lagi, kemampuan Pes yang unik dan gak biasa ini gak boleh sampai bocor dan tersebar. Akhirnya mereka pun meminta Pes buat menyembunyikan kekuatannya itu. Keesokan harinya, Pes dan Sid diajak meeting sama Casserole. Ternyata setelah perang lawan para bandit itu mereka gak punya uang. Karena butuh banyak biaya untuk memperbaiki kerusakan bangunan dan ladang yang mereka punya. Bahkan biaya untuk ngumpulin pasokan makanan di musim dingin juga masih kurang. Maka dari itulah, Casserole meminta Pes dan Sid buat nyari jalan keluar agar mereka tuh bisa dapat uang. Karena sebenarnya, seandainya pemimpin bandit kemarin gak kabur, kepalanya pasti bisa dihargai sekitar 200 keping emas oleh kerajaan. Tapi karena udah kabur, jadinya mereka gak bisa mengharapkan imbalan yang sebesar itu. Terus waktu pas lagi main sama Mark dan Lumi, dia pun diminta buat nunjukin kemampuan replikanya. Dan bener aja, Pes bisa nyalin gambar di tangan Lumi dan Mark. Langsung deh, saat itu juga Pes jadi punya ide bisnis. Dia pun segera pergi menemui ayahnya buat ngomongin hal tersebut. Pertama-tama, Pes nanyain tentang tradisi perjodohan yang ada. Kebanyakan para bangsawan yang memiliki anak perempuan tuh harus berpergian jauh untuk membawa anaknya ke perjamuan. Dan untuk itu mereka menghabiskan banyak biaya. Maka dari itulah Pes punya ide buat ngebikin foto perjodohan. Jadi dengan menggunakan skill uniknya, Pes menyalin wajah ibunya di sebongkah kayu. Dan hasilnya tuh mirip banget seperti asli. Bahkan jauh lebih bagus daripada lukisan. Di samping itu pembuatannya juga nggak membutuhkan biaya yang besar. Ditambah dengan kemampuan teleportasi ayahnya, mereka jadi bisa membantu para bangsawan buat menjodohkan putrinya di perjamuan-perjamuan besar yang jauh dari wilayahnya. Selain itu dengan menjalankan bisnis foto perjodohan tersebut, mereka juga bisa menyembunyikan kekuatan asli Pes. Dan mengatakan kalau skill sihirnya adalah membuat gambar. Akhirnya mereka pun langsung setuju dan bersiap buat menjalankan rencana tersebut. Tapi sebelumnya, Pes dan Casserole berniat buat mengunjungi Conretes dan mengajukan tuntutan atas serangan bandit kemarin. Conretes yang menyadari hal tersebut berusaha buat gak mengakuinya. Bahkan dia pura-pura gak tahu soal serangan bandit itu. Dan ngomong kalau upaya pembasmian bandit yang mereka lakukan kemarin udah berjalan dengan lancar. Untungnya Casserole gak habis akal. Dia pun nunjukin bekas senjata yang dibawa oleh para bandit kemarin. Dan bener aja dong, senjata tersebut merupakan pedang milik grup pembasmi bandit Conretes yang telah gagal. Karena gak bisa membantah lagi, akhirnya Conretes mengakuinya dan membayar kerugian mereka sebanyak 150 koin emas. Karena udah berhasil ngedapetin dana kompensasi yang layak, akhirnya mereka pun pamit pulang. Tapi sebelum itu, Pes sempat ngasih kenang-kenangan buat Conretes, yaitu sebuah sapu tangan dengan gambar dirinya yang cantik banget. Conretes seneng banget dong. Dia pun berterima kasih atas hadiahnya. Lalu singkat cerita, Pes pun mulai menjalankan bisnis foto perjodohannya bersama ayahnya. Saat itu mereka menghadiri upacara kedewasaan cucu ketua pasukan yang bernama Squall. Dan secara halus, Pes pun nunjukin foto anak Komandan Hubarek yang cantik banget. Bener aja, Squall yang tertarik sama kecantikan Petra langsung pengen menemuinya. Akhirnya, Squall pun berencana untuk datang di upacara kedewasaannya Petra bulan depan. Terus beberapa waktu kemudian, Pes dan ayahnya dapat surat dari Komandan Hubarek dan Kadrek. Mereka ngabarin kalau Petra dan Squall tuh udah fix buat bertunangan. Pes sama ayahnya seneng banget dong. Berkat keberhasilan perjodohan itu, mereka pun dikasih hadiah uang. Tapi karena pertunangan Squall dan Petra banyak ditentang, nyawa Petra pun jadi terancam. Akhirnya Pes dan ayahnya pun dimintai tolong sama Komandan Hubarek buat melindungi Petra. Seminggu sebelum pertunangan tersebut, Petra dikawal oleh Pes dan ayahnya agar bisa sampai di ibu kota dengan selamat. Rencana Pes adalah membawa Petra ke gereja terdekat dan melakukan teleportasi sampai ke gereja ibu kota. Lalu setelah sampai di gereja ibu kota, Petra akan diminta untuk bersembunyi, sementara Pes dan yang lainnya akan berjaga di luar. Akhirnya Casserole pun setuju dengan rencana tersebut, dan mereka pun berangkat untuk ngebawa Petra ke gereja terdekat. Tapi ternyata Petra nggak sendirian.
Di kereta tersebut juga ada adiknya yang bernama Likori, dan seorang pelayan wanita yang menemaninya. Singkat cerita, kereta mereka pun berangkat. Dan setelah sampai di gereja, tiba-tiba muncul banyak pembunuh bayaran yang menyerang mereka. Bahkan para pembunuh tersebut juga hampir melukai Liko dan Petra. Untungnya Pes bisa gercep dan nyelamatin cewek-cewek itu. Lalu setelah berhasil ngalahin para pembunuh tersebut, mereka pun segera bergegas masuk ke rubanah gereja. Tapi kayaknya Liko masih ketakutan. Pes yang sadar dengan hal tersebut pun langsung berusaha buat menenangkannya. Likori pun jadi baper dong. Dia jadi merasa berharga karena perlakuan Pes itu. Rupanya selama ini Likori sering ngerasa gak dibutuhkan. Maka dari itulah dia jauh lebih memilih diam dan bersikap dingin pada orang-orang. Tapi karena ketulusan Pes, Likori pun jadi ngerasa lebih baik. Terus setelah sampai di ruangan yang mereka tuju, Pes, Likori dan yang lainnya pun mulai berpegangan tangan dan berteleportasi ke gereja ibu kota. Sementara di tempat lain, tampaklah seorang bangsawan jahat yang berniat buat menculik Petra. Dia adalah mantan Duk, yaitu keluarga Armire. Bangsawan jahat itu udah menyiapkan sekelompok penculik profesional yang setuju untuk dibayar 10 keping koin emas demi menculik Petra. Langsung deh, tanpa babi bu mereka pun pergi untuk bersiap. Rupanya si bangsawan jahat itu bertujuan untuk merusak reputasi keluarga Kadlecek dengan menculik calon tunangannya. Lalu dia juga ingin mengembalikan reputasinya dan berpura-pura menyelamatkan Petra. Dan berharap bisa menikahinya sebagai imbalan karena udah diselamatkan olehnya. Kemudian kita diperlihatkan Petra dan yang lainnya yang baru aja sampai di gereja ibu kota. Orang-orang udah berkumpul di sana. Dan para prajurit juga udah menjaga tempat itu dengan ketat. Bahkan mereka juga dapat kabar kalau kediaman Kadlecek tuh udah dipenuhi dengan para tamu. Tapi sebelum memulai pertunangannya, Petra harus melakukan upacara penyucian terlebih dahulu. Terus sambil menunggu gilirannya, Likori pun beristirahat bersama Pes dan pelayan wanitanya. Namun belum lama mereka duduk, tiba-tiba aja muncul sebuah lingkaran yang bersinar di sekitar sofa yang mereka duduki. Langsung deh, saat itu juga Pes dan Likori jatuh ke dalam lubang hitam yang sangat dalam. Si pelayan itu syok banget dong. Dia pun segera berteriak buat meminta pertolongan. Sid dan Casserole yang mendengar hal tersebut langsung menghampirinya. Tapi mereka udah telat. Pes dan Likori udah hilang dari tempat itu. Bahkan ketika dicek sama Casserole, lubang tersebut udah kosong dan gak meninggalkan jejak sama sekali. Kemungkinan ini adalah perbuatan seseorang yang bisa menggunakan sihir. Tanpa pikir panjang, Casserole langsung meminta Sid buat melaporkan kejadian itu. Lalu Pes yang baru aja siuman udah diikat tali dan gak bisa bergerak. Dia juga ngeliat Likori yang terikat di depannya. Sambil mengawasi keadaan sekitar, Pes mencoba memahami situasi mereka saat ini. Terus waktu udah paham, dia pun segera memberitahu Likori. Awalnya Likori kaget banget. Dia juga ketakutan setelah tahu kalau mereka tuh lagi diculik. Tapi untungnya Pes tetap tenang dan ngomong kalau mereka tuh pasti akan baik-baik aja. Kemudian sambil cari informasi, Pes sengaja ngobrol sama penculik yang lagi ngerjagain mereka. Bener aja dong, setelah diperhatiin, rumah yang dipakai buat menyekap mereka itu kelihatan mewah banget tapi nggak terawat. Berarti kemungkinan mereka ada di rumah seorang bangsawan yang udah bangkrut atau hancur. Dan bisa dipastikan kalau bangsawan tersebut pasti punya dendam pribadi sama keluarga Hubarek atau Kadlecek. Makanya mereka menculik Likori. Terus setelah mengumpulkan semua informasi tadi, Pes langsung menggunakan sihirnya untuk menulis info itu di tali bajunya. Lalu dengan cepat, dia pun menggunakan sihir teleportnya untuk mengirimkan pesan itu ke ayahnya. Sementara di tempat lain, pelayan Likori kayaknya panik banget. Dia kelihatan kesel karena Casserole dan yang lainnya tuh gak kelihatan panik. Ya gimana mau panik? Kan di sana ada Pes. Pasti Likori bakalan baik-baik aja kok tante. Hehehe. Tiba-tiba Casserole dapat pesan dari Pes yang dikirim lewat sihir teleportnya. Langsung deh, semua info penting dari Pes sampai ke mereka. Dan tanpa pikir panjang, Casserole segera meminta Sid untuk memberi kabar ke Margrave Hubarek dan menyiapkan pasukannya. Tapi gak lama setelah itu, om-om yang kayaknya adalah ketua dari para penculik tersebut datang. Dia marah-marah karena ternyata target yang dia culik tuh salah.
Rupanya mereka tuh harusnya menculik Petra, bukan Likori. Sementara si Petra tetap melangsungkan acara pertunangannya tanpa ada masalah. Terus karena kesel, om penculik itu pun berniat buat ngebunuh Likori. Untungnya Pes bisa langsung teleport buat nyelamatin Likori. Dan dalam sekejap, Pes berhasil ngelepas ikatannya. Bahkan dia juga mengambil pedang milik salah satu penculik tadi. Dengan berani, Pes pun maju buat menghadapi si om penculik itu. Dan pada saat yang sama, terdengar keributan di luar. Kayaknya Casserole dan para prajuritnya tuh udah mengepung mansion tersebut. Karena panik, si bangsawan jahat itu pun berusaha kabur. Sementara gerombolan penculik itu masih mencoba buat melawan. Tapi si om pemimpin penculik ini sadar kalau dirinya tuh udah terpojok. Dia pun berusaha mikirin jalan tercepat buat kabur. Lalu dalam waktu singkat, Casserole udah sampai ke ruangan tempat Pas dan Likori dikurung. Karena nggak bisa ngelawan lagi, si om penculik yang licik ini pun punya ide buat kabur. Dan segera mengeluarkan sihirnya dengan membuat lubang besar di ruangan itu. Casserole yang khawatir sama Pas nggak ngebolehin dia buat mengejarnya. Kemudian mereka pun langsung nyelamatin Likori yang masih ketakutan. Casserole juga segera meminta prajurit Hubarek buat mengantar Likori pada ayahnya. Lalu singkat cerita, mereka pun menangkap semua penculik itu. Dan Casserole ngomong kalau ternyata dalang dari kejadian tersebut adalah Duklu Hainggo Armire. Di jalan Pas pun ngomong kalau dia tuh sadar dengan sebuah keanehan, yaitu kekuatan sihir si pemimpin penculik tadi yang terasa lemah. Jadi kemungkinan besar dia tuh gak akan bisa kabur jauh dari tempat itu. Alhasil mereka pun mutusin buat balik ke ruangan tadi dan memeriksa lubang tersebut. Benar aja dong, rupanya si om penculik itu emang bersembunyi di sana. Dan mencari celah buat kabur setelah para prajurit pergi. Tanpa basa-basi, si penculik itu langsung menyerang Pas. Untungnya pedang yang dia pakai tuh langsung patah saat mengenai pedang Pas. Dan dengan cepat, Pas pun memukul kepalanya. Akhirnya si pemimpin penculik pun berhasil ditangkap. Terus Casserole sadar kalau ternyata pedang penculik tadi udah diapa-apain sama Pas. Jadi pas ini tuh ngepakai sihirnya buat menduplikasi retakan yang ada di tembok ke pedang si om penculik. Nah, jadi deh pedang si om penculik tadi jadi letoy dan langsung patah waktu dipakai buat menyerang Pas. Singkat cerita, 1 bulan kemudian Petra dan Squall melangsungkan resepsi pernikahannya. Dan di sana, Pas sama Casserole ketemu dengan Om Kadlecek. Saat itu Pas ngomong kalau dirinya tuh masih kepikiran soal tragedi penculikan tempo hari. Karena rencana si penculik itu udah benar-benar matang. Tapi kok bisa-bisanya dia salah culik dan malah menculik Likori. Itu artinya kemungkinan besar ada pihak ketiga yang memberi info palsu demi keuntungannya. Secara nggak langsung Pas mencoba menyudutkan Om Kadlecek dengan menduduhnya sebagai orang ketiga yang memberi info palsu tersebut. Karena nggak bisa mengelak, Om Kadlecek pun jadi gugup dong. Bahkan Pas kayaknya berusaha buat mengancamnya secara halus. Pas ngomong kalau wilayah Mortel tuh lagi membutuhkan bantuan dana. Dia pun meminta Om Kadlecek untuk memberi bantuan. Dan agak maksa, Pas juga ngancem kalau dia bisa-bisa keceplosan soal tragedi penculikan itu. Hehehe, dasar Pas, ada-ada aja ya caranya buat cari dana. Akhirnya Om Kadlecek pun menyetujuinya. Dia juga secara nggak langsung mengakui perbuatannya. Dan ngomong kalau itu semua nggak disengaja. Awalnya dia tuh cuma mau memancing para musuhnya buat keluar. Tapi nggak berniat buat menempatkan Likori dalam bahaya. Sayangnya hal yang nggak diinginkan itu malah terjadi. Dan karena kesalahannya tersebut Om Kadlecek juga meminta maaf. Terus nggak lama setelah itu, tiba-tiba Om Hubarek datang. Dia berterima kasih atas bantuan Pas kemarin. Bahkan dia juga mulai nanya-nanya tentang cewek idamannya Pas. Awalnya Pas masih nggak paham sama arah pembicaraannya nih, dan nanggepin dengan polos. Bahkan si Casserole aja udah keringetan waktu denger jawaban-jawaban Pas. Sampai akhirnya Om Hubarek pun langsung to the point dan minta Pas buat menikah dengan Likori. Karena udah skakmat, si Pas pun nggak bisa nolak lagi dong. Akhirnya dia pun setuju sama permintaan tersebut. Begitu pula dengan Casserole. Dan pada saat itu juga, Om Hubarek langsung mengumumkan berita baik itu. Pas juga terpesona waktu ngeliat Likori yang makin cantik. Akhirnya mereka semua pun bersulang dan merayakannya. Squall yang akan jadi calon kakak iparnya juga mengucapkan selamat kepada Pas. Terus sorenya waktu lagi sendirian, tiba-tiba aja Likori datang sambil ngebawain sesuatu.
Ternyata Likori ini udah berusaha bikin cookies pakai resep yang dikasih sama Pas kemarin. Tapi ternyata rasanya asin guys. Si Pas nggak tega dong buat ngomong jujur ke Likori. Dia pun bilang kalau cookies itu enak banget. Ya, hitung-hitung sekalian ngegombalin Likori ya kan guys? Besoknya, Casserole kelihatan lagi ngomong berdua sama Agnes istrinya. Kayaknya dia tuh mau ngakuin sesuatu yang serius gitu. Dan ngeri kalau Agnes tuh bakalan marah. Ternyata si Casserole ngomong kalau dia tuh udah punya wanita lain. Wah ya jelas lah si Agnes langsung ngeluarin aura membunuh. Sampai petir-petir tuh pada bermunculan. Ditambah lagi kata Casserole cewek barunya tuh cantik banget dan dari keluarga kaya. Ya jelas lah Agnes langsung ngamuk dan ngegebukin dia. Tapi ternyata cewek yang dimaksud sama Casserole itu adalah si Likori, tunangannya Pas. Jadi si Casserole ini tuh lagi ngomongin soal pertunangannya Pas gitu. Agnes yang udah keburu emosi pun malu banget dong. Tapi dia juga senang soalnya bakalan punya mantu yang super cantik. Terus di wilayah tetangga, Putri Retes yang kemarin habis dikerjain Pas dapat kabar soal pertunangan Pas dan Likori. Retes nggak terima dong. Dia ngerasa kecolongan sama keluarga Hubarek yang bisa ngedapetin Pas. Retes juga curiga kalau si Hubarek ini tuh udah tahu tentang kemampuan Pas yang bukan bocil biasa itu. Wilayah Mortel yang dulunya miskin sekarang pun jadi berkembang pesat setelah Pas muncul. Retes takut kalau Pas tuh sampai jatuh ke tangan Hubarek, maka wilayahnya bisa rugi besar. Di tempat lain, Pas lagi seneng banget soalnya hasil ngepalakin Om Kadlece kemarin udah sampai. Ternyata dia tuh minta tunas pohon robinia. Pohon yang kuat buat tumbuh di tanah yang kering dan musim yang ekstrim. Apalagi pohon itu juga bisa ngehasilin madu. Wah, Pas langsung kebayang dong buat bikin kue-kue enak pakai madu itu. Untuk itu, Pas butuh lahan buat tanam pohon-pohon tersebut. Dia pengen ngebikin waduk penampungan air di wilayah baru ayahnya. Nah, ayahnya sendiri lagi hitung-hitungan cuan bareng Sid. Dan hasil usahanya kemarin bareng Pas itu bisa ngelebihin pendapatan setahun penuh wilayah mereka. Casserole pun sampai nangis terharu gara-gara itu semua. Ya gimana? 20 tahun dia berjuang dan sekarang tuh baru metik hasilnya. Sid juga ngasih kabar kalau wilayah baru mereka udah ada calon penduduk yang mau gabung. 40 orang datang buat tinggal di sana. Tapi ada kabar buruknya juga. Sid ngomong kalau si bocil tuh kelihatan lagi menuju wilayah baru ayahnya itu bareng sama teman-temannya. Dan kayak lagi ngerencanain sesuatu gitu. Casserole pun langsung kaget dan khawatir dong. Aduh, ulah apa lagi nih yang bakalan dilakuin sama tuh bocah? Gak pakai lama, Casserole langsung ngajakin Sid buat nyusul tuh bocil. Dan ternyata, Pas ini lagi ngeliatin bukit batu yang gede banget. Dan gak pakai babi bu, Pas langsung ngegunain sihirnya buat mukul tuh bukit. Duar! Bukitnya langsung meledak sampai-sampai Mark dan Lumi tuh kepental-pental. Ternyata Pas tuh bisa ngebikin bukit itu berlubang dengan sekali pukul. Lah, pakai sihir apaan tuh bocah? Kok tiba-tiba jadi OP parah? Jadi Pas ini ternyata nyolong sihirnya Om Penculik yang bisa ngebikin lubang kemarin. Dan setelah diaplikasiin sama Pas, ternyata sihir itu daya hancurnya gede banget. Saking senengnya, Pas pun langsung berubah jadi MC Legend dan ketawa-ketawa gak jelas gitu. Mark sama Lumi pun sampai mikir kalau nih bocah tuh udah kena mentalnya. Habis itu Pas langsung nge-spam jurus barunya itu. Duar, duar, duar! Gak butuh waktu lama. Jadi deh waduk yang dipengenin sama si Pas ini. Airnya bisa dipakai buat ngairin ladang dan dipakai para penduduk. Terus di samping-sampingnya juga bakalan ditanam pohon robinia tadi. Double cuan deh. Tapi tiba-tiba Pas yang lagi bangga setengah mampus itu kaget waktu lihat Casserole muncul. Papanya itu langsung marah-marah dong lihat kelakuannya Pas. Apalagi dia tuh gak izin dulu sama papahnya. Alhasil mereka bertiga pun diomelin habis-habisan. Nah, balik lagi ke Putri Retes yang lagi galau mampus. Dia tuh benar-benar gak terima kalau Pas direbut sama keluarga Hubarek. Bahkan kalau aja dia punya anak cewek, pasti udah dijodohin sama Pas. Si om pengawalnya tuh malah ngusulin kenapa gak dia aja yang nikahin Pas. Lah sebenarnya Retes tuh juga mau, tapi dia tuh udah ketuaan, umur mereka udah kejauhan. Coba kalau enggak, pasti udah diculik tuh si Pas sama nih tante-tante. Tapi tiba-tiba aja, wajah Retes berubah jadi MC Legend juga. Wah, kayaknya dia punya rencana licik nih buat ngedapetin si Pas.
Beberapa waktu setelah itu, program perwadukan PAS sudah selesai. Dan hasilnya udah bisa dinikmati sama para warga. Terus tiba-tiba aja, PAS dapat surat undangan darurat. Dan ternyata itu dari Putri Retes. Dia ngundang PAS buat menghadiri jamuan minum teh. PAS pun langsung tahu dong kalau si Tante Retes ini pasti punya tujuan lain. Terus PAS nyariin papanya buat minta pendapat. Tapi papanya ternyata lagi pergi ke ibu kota. Tapi papanya udah balik. Casserole udah dengar soal undangannya Retes itu. Tapi dia lagi gak pengen ngebahas soal undangan itu. Soalnya ada urusan yang lebih penting. Casserole ngebawa tamu penting dari ibu kota. Dan ternyata itu adalah si Likori. Likori yang malu-malu itu pun langsung nyapa PAS dong. PASnya juga senang banget waktu ngeliat Likori. Aduh, so sweet banget deh nih dua bocil. Hehehe. Ternyata karena ada sesuatu hal, si Likori ini jadi harus tinggal di sana bersama PAS. Wow, si PASnya langsung nge-freeze dong. Lah, masih kecil udah kumpul-kumpul aja nih kalian. Lumi panik banget waktu tahu kalau tunangannya PAS tuh datang. Dia langsung ngabarin teman-temannya. Tapi si Lumi ini tuh ngegosip kalau tunangan PAS tuh lebih tua dan seksi banget. Jadi ya, pantas aja si PAS itu jadi tergila-gila sama dia. Nah, PASnya sendiri lagi ngajakin Likoris ke dapur pribadinya. PAS ngomong kalau itu tuh tempat favoritnya banget. Si PAS ini tuh lagi bikin sesuatu. Rencananya buat hadiah gitu waktu pesta minum teh di tempatnya tante. Langsung deh, si PAS mulai nunjukin kemampuannya. Selamat datang di acara dapur pastry. Pertama-tama gula dipanasin ya teman-teman. Terus diaduk, aduk sampai tahun baru. Wah, enak banget baunya. Udah jadi nih adonannya. Saatnya ditaruh ke loyang buat dicetak. Wah, cantik banget. Chefnya juga ganteng. Jadi makin cinta deh. Nah, baru ketahuan nih kalau si PAS ini tuh lagi bikin permen. Satu persatu PAS ngebentuk adonan itu jadi bentuk-bentuk lucu. Wah, Neko. Benar. Inu. Benar. Usagi. Bener banget. Loh, yang ini apa? Buyung, rudal, Patrick. Orang isekai mah mana tahu kalau itu pesawat. Terus lagi-lagi si Likoris ini tuh kesenengan waktu ngeliat ekspresinya PAS yang lagi masak itu. Pokoknya Likoris suka banget deh. Aduh, itu mah namanya kamu lagi jatuh cinta tahu. Lah, si PASnya malah berubah jadi MC Legend. Ternyata ada yang lagi ngintipin mereka. Kakak sama mamanya PAS tuh kepo banget liatin mereka berdua. Duh, greget deh. Buruan kek, dipeluk apa dicium gitu. Kesel. Terus si PAS ini tuh bikin permen apel. Likoris disuruh nyobain. Wah, cantik banget. Mana manis lagi. Bilang kek masih cantikan kamu. Tuh lah si PAS, kata si kakak sambil marah-marah. Si PAS yang tahu kalau lagi dikepoin itu langsung ngegap mereka dong. Udah ya, kami ada urusan penting. Dadah, semangat ya Likoris-chan. Singkat cerita, PAS, Likoris dan dua pelayannya sampai di kastilnya Tante Retes. Di sana udah banyak bangsawan yang berkumpul. Si PASnya tuh malah salfok sama lampu lilin gantung yang kelihatan mahal banget. Duh, itu kalau dijual bisa dapat berapa karung gula ya? Iyalah, dasar duta diabetes. Pikirannya gula mulu deh. Habis itu, pelayannya Retes datang buat nyambut mereka. Setelah selesai basa-basi dikit, PAS dan Likoris dikenalin kepada bangsawan yang ada di sana. Aku melihat peluang cuan nih. Aduh, emang dasar si marketing S3. Nah, dia tuh langsung ngasih permen yang dibikin kemarin ke para bangsawan. Bangsawan-bangsawan itu pada kagum dong sama bentuk permennya yang unyu banget. Wah, rasanya merasuk ke dalam kalbu. Iya, ini meleleh di mulutku. Pokoknya semuanya tuh senang banget deh sama tuh permen bikinan PAS. Ngeliat permennya sukses besar, PAS langsung dong ngeluarin skill salesnya. Jadi PAS tuh ngasih tahu kalau dia tuh pengen ngejual tuh permen ke semua kerajaan. Terus tiba-tiba Tante Retes datang. Kayaknya dia juga tertarik sama yang ditawarin PAS tadi. Gimana kalau kita ngomong berdua di ruangan tante? Wah, si Likorinya langsung khawatir dong. Ya gimana? Tunangannya diculik tante-tante gitu. Bahkan dia tuh tadinya gak mau ditinggal sama si PAS. Tapi ya gimana? Dia gak bisa maksain PAS buat nolak ajakan si tante gatel itu. Waktu udah di ruangan Tante Retes,
Pas si sales marketing S3 itu langsung ngasih permen ke Tante Retes buat dicobain. Dan emang enak sih. Tapi yang bikin kaget Tante Retes adalah si Pas ini ngomong kalau dia mau ngeproduksi tuh permen dari nol. Jadi bahan-bahannya tuh mau dibikin sendiri sama si Pas. Tante kaget banget dong. Lagi mana bisa coba memproduksi gula sama madu di wilayah mortal yang tandus itu. Tapi si Tante tiba-tiba sadar kalau yang dihadapinya itu Pas, si bocah ajaib. Terus karena Tante tuh nguasai wilayah pelabuhan, jadi Pas minta dukungan si Tante. Karena Pas yang minta, jadi deh si Tante setuju buat kerja sama. Wah, si Pas seneng banget dong. Tapi si Tante juga punya udang di balik bakwan. Masa depanmu itu ada di dalam genggamanku. Bentar, ini bentuk apa ya? Patrick. Nah, di luar, si Licorice kelihatan banget kalau lagi galau. Licorice langsung kebayang dong kalau Pas ini ntar punya cewek selain dia. Dan bener aja. Dia dengar banyak cewek-cewek bangsawan yang ngegosipin Pas. Licorice makin galau dan mutusin buat pergi dari tempat itu. Di waktu yang sama, Pas yang lagi mau keluar digodain sama Tante Retes. Sampai dipeluk-peluk gitulah. Nah, kebetulan si Licorice tiba-tiba nongol dan ngeliat mereka lagi gituan. Licorice yang lihat Pas lagi dipeluk-peluk sama tuh Tante langsung ngambek dan pergi dari sana dong. Ih, semua cowok sama aja. Sayangku, jangan pergi. Gak mau, abang jahat. Yes, mampus, rencanaku berhasil. Wah, si Pas muter otak dong buat ngebujuk si Licorice biar gak marah. Tapi Licorice tuh emang udah kena mental dari awal. Gak cuma soal tante-tante gatel itu aja ya. Licorice juga dengar komentar-komentar cewek-cewek bangsawan yang pada kagum gitu sama si Pas. Gimana coba kalau mereka tuh pada suka sama Pas? Ntar pasti Pas gak mau lagi sama Licorice. Soalnya tuh Licorice ngerasa gak sepede kakaknya. Dia juga susah bergaul gitu. Ya pokoknya tipikal anak introvert deh. Makanya dia tuh insinyur banget waktu tahu kalau banyak cewek yang suka sama Pas. Ngedengar alasan Licorice itu, insting buaya si Pas langsung jalan dong. Tenang sayang, walau kamu sulit bergaul dan pemalu, tapi aku tetap suka kamu yang kayak gitu. Aku akan selalu mencintaimu. Baca. Hati-hati Liko, jangan percaya sama omongan om-om berbadan bocil ini. Bener aja dong si Licorice gak percaya gitu aja sama omongannya Pas. Pas langsung nyuruh Licorice buat nunggu bentar. Teleport no jutsu. Balik-balik Pas langsung ngasih Licorice sogokan permen apel lagi dong. Lah ini kan udah pernah. Yang lain kek gak kreatif sebel. Tapi ini kan beda tuh. Lihat tuh ada lope-lopenya. Ini aku buat langsung loh barusan. Oh kalau aku gak marah gak dibuatin ya. Anjir bocah ngedrama terus. Tapi ya udahlah karena si Pas udah effort bikin permen, Licorice pun mau makan. Ternyata enak banget dong. Dia jadi keterusan maem terus moodnya balik lagi. Apalagi waktu si om-om bocil ini ngomong kalau tuh permen namanya apel cinta. Langsung meleot lagi lah si Licorice. Terus kayaknya si Pas tuh juga udah cinta mati gitu sama Licorice. Dia janji bakalan ngebikin Licorice bahagia asal Licorice percaya sama dia. Ya udahlah, Licorice yang emang terkintil-kintil sama Pas itu langsung pasrah. Licorice, Pas. Masih bocil gak boleh mesem dulu ya. Ketahuan deh mereka sama bawahan-bawahannya udah langsung diceng-cengin. Terus Pas udah balik ke rumah. Wah, anak mama udah pulang. Sini, peluk dulu. Kecek. Mama malu dilihat undanganku anjir. Gantian lah si mama ngecengin Licorice. Jadi itu ternyata si mama ngeliat Pas tadi siang balik teleport ke rumah. Terus dia buru-buru bikin permen apel gitu. Nah, penasaran dong buat apaan? Ayo buruan ceritain. Diculik deh si Pas. Malamnya Pas yang masih sebel gara-gara dijebak sama Tante Retes tuh berniat buat ngisengin balik. Jadi dia tuh ngegambar bungkus permen yang bakalan dijual ke bangsawan-bangsawan pakai foto waktu Tante Retes melukin Pas. Wah, ngamuk-ngamuk lah si Tante waktu tahu. Ya gimana enggak? Bangsawan-bangsawan jadi mikir kalau si Tante ini tuh peot gitu. Jadi deh, banyak anak-anak bangsawan yang ngirimin tuh Tante surat lamaran. Mana ada yang masih 8 tahun lagi. Syukurin, emang enak. Terus di kediaman Mubarek,
Tuan Hubarek dikabarin bawahannya kalau musuh mereka keluarga Luthorot tuh lagi siap-siap buat menyerang. Pasukan mereka jumlahnya kurang lebih 30.000 orang. Nah, karena udah mau besanan sama keluarga Kadlecek, Tuan Hubarek langsung minta bantuan Kadlecek buat nguatin pertahanan. Nah, balik ke Pas yang lagi ngitung-ngitung hasil jualan permen sama foto-foto biro jodohnya. Wah, banyak duit deh sekarang dia tuh. Pas nyuruh Sid buat beli kambing 100 ekor biar bisa diperas-peras susunya. Niatnya si Pas tuh pengen Mortel jadi pemasok gula terbesar gitulah. Sampai-sampai dia tuh ngajakin Lumi sama Mark buat bikin alat juicer sederhana. Tapi ya gara-gara asal-asalan, percobaan pertamanya tuh gagal total. Untungnya ada Licorice yang ngeselin buat pakai alat pembuat anggur aja. Wah, bener juga ya. Si Pas pun langsung semangat lagi, terus kepengen buat buru-buru beli itu alat. Tapi waktu mau ngomong ke ayahnya, Casserole sama Sid tuh kayaknya lagi serius banget. Ternyata ada kabar buruk kalau wilayah Hubarek tuh udah mulai perang. Si Pas kaget banget dong. Nah, di markas musuh, Luthorot dikabarin kalau Hubarek tuh belum nerima bantuan dari ibu kota. Kayaknya Hubarek ngebatalin niat buat minta bantuan dari Kadlecek setelah tahu kalau pasukan Luthorot tuh cuma 10 ribuan aja. Hubarek nggak mau ngerepotin istana dan ngejaga martabatnya. Terus Luthorot juga dikabarin kalau Squall tunangan Tuan Putri itu ditempatin di wilayah Margravet. Wah, si Luthorot langsung rencanain sesuatu dong. Terus Licorice yang udah denger soal peperangan itu langsung nyamperin Pas. Licorice tuh heran. Kenapa ya orang pada senang perang? Daripada perang mending buat permen kayak kamu terus dimakan deh. Iya diabetes semua ntar, Neng. Dia omongin kayak gitu, moodnya Pas balik lagi dong. Terus siangnya, tiba-tiba Pas dikabarin sama penjual kambing kalau kambingnya yang lagi mau diantar ke Mortel untuk dibeli sama orang di tengah jalan. Jadi tuh pedagang dipaksa ngejual ke dia gitu. Terus dia ancam-ancam juga. Nah, selidik punya selidik, ternyata pelakunya adalah bangsaan Lunsefik. Kayaknya Lunsefik tuh mau ngamanin bahan makanan gara-gara adanya perang. Wah, Pas ngamuk-ngamuk lah. Anjing, enak aja nyikat kambingku. Tadinya dia tuh udah mau protes sama Lunsefik, tapi dicegah sama ayahnya. Terus sih juga punya usul untuk jadi bala bantuan selama perang. Nah, dengan gitu mereka bisa cari muka tuh ke istana. Biar nanti kalau perang udah selesai, istana bisa ngebantu masalah perkambingan duniawinya tadi. Anjir, masalah kambing aja bisa ribet kayak gini ya? Pas setuju banget dah. Pokoknya demi susu kambing yang mau dijadiin keju, dia rela deh buat ngelakuin apa aja. Besoknya Pas ditemenin papahnya, Nicolo, papanya Lumi, sama 8 penduduk desa yang lainnya berangkat ke medan perang. Licorice yang ditinggal sendirian langsung kelihatan khawatir. Untungnya mamanya Pas nenangin dia. Maafkan aku Licorice, ini demi mendapat kambing-kambingku kembali, demi permen-permenku. Ya elah Pas, permen mulu yang dipikir ya. Sesampainya di kediaman Hubarek, mereka langsung disambut sama Tuan Hubarek. Wah, terima kasih kalian udah jauh-jauh datang ke sini untuk membantu kami. Bukan kok, ini demi kambing. Woi, tolol. Habis itu mereka ngobrolin soal taktik perang. Tuan Hubarek tuh yakin mereka bisa menang lawan Luthorot. Soalnya jumlah pasukan musuh tuh ternyata di bawah perkiraan. Tapi Casserole yang kesatria veteran tuh punya firasat buruk dan punya perasaan aneh. Casserole sama Pas mikir kalau itu tuh siasat musuh untuk menguras sumber daya Hubarek dan menyerang mereka dengan pasukan-pasukan kecil. Casserole terus menunjuk satu tempat yang kemungkinan bakalan diserang duluan sama Luthorot. Pas ngedengar itu Tuan Hubarek langsung kaget dong. Soalnya ternyata di tempat yang ditunjuk Casserole itu adalah posisi Squall berjaga-jaga. Tuan Hubarek mikirnya itu adalah tempat yang paling gampang buat dijaga. Ternyata malah jadi wilayah empuk buat diserang. Pas sama Casserole langsung buru-buru nyusul ke sana dong. Soalnya Squall ini belum punya pengalaman perang yang mumpuni. Dan bener aja, Squall yang cuma bawa beberapa prajurit lagi dikepung sama ratusan prajurit musuh. Sampai-sampai dia tuh harus kabur ke arah hutan. Tapi lagi-lagi dia terkepung sama musuh dan gak bisa lari. Anjing, aku belum sempet malam pertama ini. Masa udah mati duluan, heh. Untungnya di saat genting, Casserole, Pas, dan pasukannya datang tepat waktu untuk ngebantuin Squall. Wah, Squall langsung terharu banget dong waktu ngeliat Pas datang. Akhirnya malam pertama aku terselamatkan. Makasih, Pas. Tapi tetap aja, banyak jatuh korban jiwa dari pihak Squall. Nah, Luthorot yang dengar berita itu marah-marah dong. Dia nggak nyangka kalau Hubarek juga dibantu sama Mortel, yang terkenal sama kemampuan berperangnya. Jadi deh, udah pasti si Luthorot ini bakalan kalah perang. Habis itu, Hubarek bersyukur banget saat ngeliat calon mantunya selamat. Kasian banget kan anaknya kalau belum nikah udah jadi janda.
Hubarek juga gak lupa bilang makasih sama Pas dan Casserole. Casserole ngomong kalau Squall tuh udah berjuang keras dan gak nyerah biarpun udah dikepung sama musuh. Gara-gara kekalahannya itu, si Lutorut pun juga balik ke wilayah mereka. Tapi kayaknya si Squall ini tuh masih kena mental. Dia ngerasa gak layak buat dikasih selamat gara-gara kemenangan mereka itu. Ya iyalah, kalau Pas sama Casserole gak datang, paling ya Squall ini udah jadi donat. Hehehe. Squall pun terus izin pergi buat istirahat. Tapi malah si Petra muncul. Dia juga senang banget waktu tahu tunangannya itu selamat. Tapi lagi-lagi, Squall milih buat pergi dari sana dan gak mau diganggu. Mau tak temenin gak di kamar? Enggak aku lagi capek. Belum muhrim loh. Casserole paham kalau si Squall ini lagi kena PTSD gara-gara perang kemarin. Petra terus mikir gimana caranya biar dia bisa ngebantu Squall biar gak sedih lagi. Casserole terus nyuruh Pas buat ngurusin hal ini. Soalnya dia ingat dulu Pas pernah ngehibur Mark waktu kena mental gara-gara gak sengaja ngelepasin bandit. Waktu itu si Pas bikin apple pie buat si Mark. Tapi ya gimana ya, orang tunangannya sendiri aja gak bisa ngehibur Squall, apalagi si Pas. Terus Petra juga ikutan memohon sama Pas. Pokoknya minimal Squall bisa senyum lagi aja dah cukup deh. Wah, Pas jadi keinget dong sama omongnya Licorice kemarin. Kue-kue Pas itu pasti bisa bikin orang bahagia. Ya udah deh, akhirnya Pas dapet cara buat bikin Squall normal lagi. Pasti bikin kue kan? Tapi ini kan demi Tuhan Squall. Hehehe. Pas terus minta tolong sama Tuan Hubarek buat nyariin apel. Habis itu mulai deh Pas nyiapin kue khususnya itu. Terus malamnya Hubarek bikin pesta kemenangan di rumahnya. Banyak bangsawan yang datang buat ngerayain. Tapi ternyata banyak juga mulut-mulut ember yang ngegibahin Squall. Itu kan bocahnya. Ganteng doang, kuat enggak. Jangan mau party sama dia, ntar ketularan lost trick lu. Makin kena mental lah si Squall. Casserole terus berusaha buat ngehibur Squall. Tapi kayaknya tuh gagal. Squall takut buat balik ke ibu kota dan ketemu kakeknya yang komandan militer itu. Dia benar-benar gak bisa ngilangin PTSD-nya. Casserole sama Hubarek tuh sampai bingung mau gimana lagi. Nah terus si bocil Master Chef ini akhirnya datang dong. Kayaknya masakannya tuh udah siap. Tapi si bocil ini malah ngejilat Hubarek dulu sambil muji-muji dia. Nih bocil pinter juga ya mulutnya. Habis itu saat yang ditunggu pun tiba. Pas nyuruh Nico buat ngebuka hidangan yang dibawanya. Wah, aroma wangi langsung semerbak di ruangan itu dong. Sampai-sampai semua orang tuh terkesima gitu. Potongan pertama tentu aja buat si Squall yang lagi down. Pas ngasih tahu kalau nama kue itu adalah tartatin. Waktu dicobain, ya tentu aja rasanya maknyus banget lah. Master Chef gitu loh. Nah, yang lebih penting tuh bukan rasa dari kue itu, tapi filosofinya. Cile, gimana? Kasih paham, Cil. Jadi, tuh kue dibikin pertama kali sama Tatin bersaudara. Nah, kue itu awalnya hasil eksperimen gagal gitu. Tapi si Tatin bersaudara tadi tuh gak nyerah. Dan terus nyari cara gimana biar kue itu bisa enak. Alhasil jadilah resep kue yang legendaris itu. Nah, dari kejadian Tatin bersaudara itu, si Pas tuh ngasih tahu Squall kalau kegagalan itu bukanlah hal yang sia-sia. Malah bisa jadi motivasi untuk kesuksesan di masa depan. Nah, omongannya si Pas itu kena banget tuh di hatinya si Squall. Ditambah lagi dukungan dari Petra yang ngomong kalau Squall tuh gak gagal. Malahan perasaan bersalahnya Squall gara-gara banyak bawahannya yang mati itu nunjukin kalau dia tuh berhati mulia. Akhirnya gara-gara bacot no jutsunya Petra sama si bocil, Squall pun mutusin untuk berusaha biar jadi lebih kuat lagi dan gak mikirin kegagalannya kemarin. Langsung deh, Squall ngajakin Petra buat makan tuh kue di kebun. Akhirnya dia pun bisa tersenyum lagi. Terus gara-gara keberhasilannya nyembuhin PTSD-nya si Squall, Tuan Hubarek bakalan ngabulin semua permintaannya Pas. Wah, kesempatan banget ini mah. Batin Pas sambil masang muka bahagia. Wah, ternyata si Pas ini tuh minta semua bahan dan makanan ternak dari Hubarek. Ini semua buat balas dendam ke bangsawan yang kemarin ngebeli semua kambing-kambingnya. Kalau makanan ternak dikuasai sama Pas, mau gak mau tuh bangsawan harus beli ke dia kan? Nah, Pas berencana buat ngejual tuh makanan ternak 2 kali lipat lebih mahal. Sisit aja sampai gemeter dong lihat kelicikan Pas itu. Hehehe. Akhirnya gara-gara gak mampu beli bahan ternak yang mahal banget,
Kambing-kambingnya pun dijual lagi ke Pas dengan harga yang murah. Terus si Casserole juga nggak mau kalah. Dia nikung kuda-kuda perang yang mau dibeli tuh bangsawan. Ayah sama anak sama aja ya ternyata, guys. Terus Pas dipanggil sama mamanya. Ternyata Licorice tuh diundang ke ibu kota sama kerajaan. Nah, Pas disuruh buat nemenin. Tapi Licorice ini tuh belum punya baju pesta yang bagus. Akhirnya Pas pun diminta buat mesenin baju pesta buat Licorice. Tapi aku maunya Pas yang ngukur aku. Weh, megang-megang dong. Iya deh, kalau kamu yang minta. Si pelayannya Licorice yang overprotective itu udah ngamuk-ngamuk aja, ngebayangin tuannya mau diuil-uil sama Pas. Akhirnya Pas pun nyiapin semua kebutuhan Licorice itu. Nah, udah 1 bulan Licorice tinggal di Mortel, dia pun ngirim surat ke ayahnya. Dia bilang kalau dia tuh bahagia banget tinggal di sana. Semua orang baik sama dia. Apalagi dia bisa bareng-bareng terus sama Pas yang dicintainya. Ulu, udah buruan deh nikah kalian berdua. Nah, inilah akhir dari anime Okashina Tensei episode terakhir. Gimana menurut kalian? Seru banget kan animenya? Wah, kira-kira musim depan ada anime bagus apa lagi ya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebang Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.